yang kami hormati peserta pertemuan luring yang ada di gedung ID cabang Brebes, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang rawuh di Zoom atau dari 38 puskesmas. Puji syukur kita panjatkan pada Ilahi Robi yang telah melimpahkan segala nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bertatap muka dan bersua lewat online atau daring atau Zoom bersama untuk mengikuti kegiatan pada hari ini sampai dengan siang nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk susunan acara yaitu yang pertama adalah nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang kedua pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sekaligus menyampaikan kebijakan programnya. Kemudian yang ketiga adalah paparan tentang kebijakan program PLT Kabinekesmas. Yang berikutnya adalah beliau sekaligus akan membuka secara resmi acara pada hari ini. Kami persilakan pada beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati PLT Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pak Dr. Adi Pujo beserta jajaran dari Kesehatan Keluarga Divisi. Ini ada fungsional bidan, pengelola program ibu, pengelola program anak, dan jajaran lain dari Kesehatan Keluarga Divisi. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan seluruh peserta pertemuan pada hari ini, baik yang hadir langsung di gedung ID. Ini berarti yang hadir secara langsung di gedung ID adalah perwakilan 38 puskesmas, 38 puskesmas atau yang mewakili, kemudian dokter, puskesmas ibu anak atau mungkin klaster 2 ya, dan semua bidan desa yang ada di Kabupaten Brebes. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, kita bisa mengadakan pertemuan secara hibrid ya, ada yang daring, ada yang luring. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seluruh peserta pertemuan pada hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kerja atau kinerja selama ini yang sudah diberikan untuk pelayanan kesehatan ibu anak khususnya, karena ini juga masih menjadi PR kita ya, dengan masih tingginya kasus kematian ibu bayi di Kabupaten Brebes. Tambah 2 itu udah 14 ya saya ya, tapi juga kita tetap waspada ya, ternyata sudah 14. Jadi ini juga menjadi perhatian kita bagaimana nanti kita tetap berupaya bersama-sama menekan. Kemudian ada juga kita menunjuk koordinator kesehatan ibu anak. Ini datanya sudah masuk semua ya, 38 puskesmas sudah masuk semua. Ini untuk kita lebih memudahkan nanti berkoordinasi. Nah, pelaksana program kesehatan ibu anak ini kan sampai ke desa-desa. Ini bidan desa dari 292 desa dan 5 kelurahan ini kita libatkan karena ini menjadi ujung tombak dari semua pelayanan. Bidan desa terintegrasi dari berbagai program ini, bidan desa juga melaksanakan. Ya Bapak Ibu sekalian, ini 38 puskesmas sudah menetapkan IRP, semua program terintegrasi ya, dengan sasaran-sasaran yang sudah ditentukan berdasarkan siklus hidup dari catatan yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan. Bapak Ibu sekalian, saya hormati kembali ke
kita masih banyak dan Kabupaten Brebes tetap menjadi sorotan ya. Apalagi ini sudah dirilis stunting kita prevalensinya dibandingkan hasil survei tahun sebelumnya, tahun 2023 ini meningkat ya. Tahun 2023 survei status gizi prevalensi stunting kita 21,6. Kemarin yang sudah dirilis oleh Kementerian Kesehatan ini indikatornya dibagi dua. Jadi stunting itu kan ada yang pendek dan sangat pendek. Jadi dibedakan dua. Kalau yang pendek itu 20,1%. Kemudian yang sangat pendek itu berapa kan? Kurang lebih 3%. Sehingga di total stunting kita menjadi 23,1%. Jadi dibandingkan 2023 hasil surveinya ini meningkat ya, prevalensi kita. Hormati, ternyata dari hulunya aja kita sudah bermasalah ya. Dari remaja putrinya ini banyak yang aneh ya. Padahal ini akan menjadi calon-calon ibu yang nanti akan melahirkan generasi-generasi. Kalau wadahnya ibunya aja ini bermasalah, remaja putrinya ya nanti menjadi calon pengantin, juga kondisi kesehatannya terhadap pelayanan kesehatan ibu anak, pemeriksaan gamilan terkait dengan ANC terpadu ini juga harus benar-benar berkualitas. Kalau kita kaji ya dan hanya mengejar kuantitas target terpenuhi tapi secara kualitas masih dipertanyakan ya, karena betul faktanya kematian ibu itu ANC-nya malah banyak, lebih dari 6, yang 12 dan seterusnya, dan ada kontak dengan SPOG dan sebagainya. Kita melakukan upaya penurunan AKB ini selain dari hulu sampai hilir juga komprehensif ya harusnya. Jadi melibatkan juga tidak hanya kita yang memberikan pelayanan nakes ya, paskes, tapi juga pemberdayaan masyarakat ya. Kalau kita lihat di simpul pertama di desa ada bidan desa, ada kader ya. Ini setidaknya kalau ada ibu hamil di wilayah kerja bidan desa ini, pastikan ini sudah kita ketahui ya dari informasi kader, sehingga ini dipastikan sudah mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan, sudah diketahui ini riski atau tidak, ini sudah harus diketahui oleh bidan desa. Apalagi yang berisiko tinggi ini kita sudah mewajibkan ya, sudah ada surat yang kami sampaikan kepada Kepala Puskesmas bahwa data ibu hamil Kristi yang ada di wilayah kerja Puskesmas, berarti ini yang bidan-bidan desa juga harus tahu persis ya. Jangankan bidan desa, Kepala Puskesmas aja juga harus tahu, sehingga bidan desa tentunya harus PNA ataupun APBD termasuk yang mandiri dibiayai oleh badan usaha kalau itu pekerja, kemudian pensiunan dan sebagainya itu hanya 74%, dan di segmen mandiri inilah yang paling banyak. Nah, bisa jadi ya teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, warga yang ada di wilayah kerja kita ini ya ternyata banyak yang semula mungkin mampu bayar, tapi seterusnya tidak mampu, sehingga yang segmen mandiri ini akhirnya enggak, dan itu dinyatakan tidak aktif, dan ini paling banyak. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan persoalan ini masyarakat kita ternyata setiap hari itu ada yang mohon, yang mengajukan permohonan untuk diaktifkan JKN-nya. Apalagi kalau kita sesuaikan dengan kemampuan APBD dalam mendaftarkan peserta yang JKN ini juga terbatas anggarannya. Kita mungkin setiap 3 bulan juga harus ada secara periodik mengupdate ya, mana yang memang seharusnya sudah tidak aktif, kita memiliki segera
dibantu koordinasi dengan kepala desa. Ini saya minta tolong betul-betul ya, pada khususnya bidan-bidan semua, bidan desa semua, pastikan ini JKN-nya aktif. Jangan hanya punya kartu tapi NIK-nya dicek. Apakah ini masih aktif atau tiba-tiba dinonaktifkan atau NIK-nya bermasalah, ini juga banyak. Jadi ini benar-benar harus menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, teman-teman bidan desa semuanya. Semua ibu hamil di wilayahnya ini JKN-nya harus aktif. Kalau ternyata tidak aktif, segera, mumpung masih ada waktu 3 bulan itu bisa diurus. Apalagi ini berisiko tinggi suatu ketika terjadi kegawat daruratan, sehingga tidak ada yang faktor-faktor yang menyulitkan ya. Jadi Bupati juga memberi perhatian ya dengan adanya nakes door to door. Ini juga kita ada tugas tambahan untuk menandai rumah-rumah ibu hamil berisiko tinggi dengan bendera pink. Sudah dilaksanakan ya? Sudah. Nah ini terus kalau sudah dilaksanakan, yang dilakukan apa? Hanya cuma nancepin bendera, apa terus dibiarin aja? Memantaunya dengan siapa? Jangan sendirian. Itu harus dilibatkan. Karena kan kita tidak setiap saat berada di lapangan, makanya dengan aparat desa, dengan kader itu apa pamong yang di RT ya, PKK RT, RW ini harus dilibatkan. Jadi memberikan persepsi yang sama bahwa bendera warna pink ini harus sama-sama kita kawal sampai selesai masa nifas. Jangan sampai bersalin dok, tapi selesai masa nifas, berarti 42 hari baru cabut itu benderanya. Begitu ya. Ini harus bareng-bareng awal karena ini tugas bersama, bukan tugasnya kita saja. Sudah koordinasi semua ya, berarti ya dengan semua kepala desa. Kemudian mungkin yang hal lain yang perlu di ya, sampai 42 hari setelah persalinan. Dan tentunya kita juga harus menjalin koordinasi dengan PLKB ya, terutama yang Kristi usia ini juga mendominasi ya, trennya semakin meningkat. Nah, ini mohon nanti mungkin biar bareng-bareng memberikan edukasi ke masyarakat terkait dengan Kristi usia, mendorong supaya mungkin menggunakan kontrasepsi ya, karena poin ini sudah dipahami semua ya. Ada yang belum tahu, ada surat ini bidan desa. Sudah tahu belum? Sudah tahu. Ini berarti kepala puskesmas ini mohon tolong dan koordinator KNA PJ Klaster 2 sesuai dengan surat Kepala Dinas Kesehatan tanggal 10 Maret ya, tentang upaya penurunan AKI AKB. Ini 11 poin yang kita sampaikan. Mohon semua terkait tadi JKN tidak aktif ini juga menjadi faktor penghambat sehingga akses ke pelayanan kesehatan mereka menunda-nunda karena ya takut nggak punya uang, nggak punya jaminan, cukup dibayar dan sebagainya, sehingga hanya tidak terpantau. Jadi mohon agar surat kami ya tanggal 10 Maret tentang upaya penurunan AKI AKB ini dipahamkan semuanya di 8 puskesmas dan semua jajaran bidan desa. Nanti kalau perlu, kalau di grup sudah di-share belum Mbak? Kalau di sini ini mau berbagai itu kan berbagai rekornya mau diganti program itu. Oke, ya mungkin di forum ini nanti akan ditegaskan lagi terkait dengan bagaimana upaya kita menurunkan AKI AKB di masyarakat. Mungkin dengan cara kita memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya sesuai standarnya yang berkualitas, itu menjadi lahan ibadah kita kan ya. Ngapain kita sudah jadi tenaga kesehatan tidak pula memberikan pelayanan? Wong ini kompetensi kita ya. Kita sudah mendapatkan apa? Takdir ya, menjadi tenaga kesehatan, menjadi bidan, menjadi dokter, memberikan pelayanan pada masyarakat. Itu lahannya kita. Bagaimana kita memaksimalkan, mengoptimalkan
kompetensi kita ya, memberikan pelayanan terbaik sehingga nantinya juga kembali ke kita juga, sangune kita juga. Kalau kan harus dengan hati ya, jangan ya, itu juga saudara-saudara kita. Bagaimana kalau itu keluarga kita misalkan ya, ini kita juga harus punya empati seperti itu dalam memberikan pelayanan. Coba kan kalau kita memposisikan diri seperti itu, insya Allah kita juga akan sungguh-sungguh memberikan pelayanan. Begitu ya, saya nitip ya, karena tanpa panjenengan semua ya saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Apa gunanya kepala dinas kesehatan ya, semuanya juga dilakukan bersama-sama agar kualitas standarnya dipenuhi. Kalau kita melenceng dari SOP, suatu ketika ada permasalahan ya kita kena. Tapi kalau sepanjang kita menerapkan sesuai SOP-nya, insya Allah tetap aman. Rasa kemanusiaan dengan hati, ada sopan, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kita tenaga kesehatan juga menjadi perhatian, menjadi apa istilahnya, evaluasi dan koordinasi tentang program kesehatan ibu dan anak tingkat kabupaten Brebes. Ini ada yang kurang berkenan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinasnya juga enggak bisa ngarahkan maunya kemana. Kita berkala kalau bebek pada kalau peringkatnya nurut tuh ya. Dia tidak memandang tuh yang itunya mau orang tua, mau ganteng, mau cantik, yang penting nurutnya kayak gini. Kalau kita kan susah. Ya menurut saya sih karena dari kita sendiri ya, memang kalau saya selalu harus melihat dari diri kita sendiri ya. Misalnya kalau saya sudah di dinas ya berarti kita dari dinas sendiri ya, kita yang perlu banyak memperbaiki diri kita. Kenapa sih kok selalu pada titik yang nggak pernah berjalan jauh kayak gitu loh ya. Selalu dinasnya rewel-rewel kudu bagian. Ya sing mau kan ngeter mbek nasine iki batin iki Pak. Lah makanya coba kita uraikan satu-satu lah ya. Jadi bukan betul rendah ini ya, enggak, karena memang waktu sudah ada, memang aturan sudah nggak ada. Sebetulnya Bikol terakhir itu harusnya 2010 itu. Kemudian kan ada aturan Permenkes yang baru-baru sama akreditasi kita kan. Itu kan sebetulnya sudah nggak ada Bikol. Tapi ada Bikol, yang saya salah ya juga dinas. Yang aturannya langkah Bikol tapi ada undang Bikol, undangannya kan. Sampai ke 11 status atau enggak? Ya Bikol mah. Nah kemudian dari RP, teman-teman kalau ditanya di RP sudah jalan belum? 38 puskesmas pasti jawabannya benar dan kompak. Sudah. Buktinya apa? Ya Pak Dokter tinggal lihat aja puskesmas ada ruang klaster 1, klaster 2. Yang pasti batas itu kamu saya. Ya walaupun juga sudah ada beberapa ini. Cuman saya tanya tuh kemarin kita ngumpulin teman-teman yang dari remaja. Saya nanya, remaja kan sampai usia 18 tahun. Lah di puskesmas itu yang usia-usia segitu itu 16, 17 itu kalau berobat di BP apa di KIA? Ya itu kalau begitu ya. Soalnya saya juga dengar masih ada puskesmas ya nang BP lah puskesmas BP kayak nang BP temen jadi ke berapa tambah gimana kan nggak pernah ya ngobrol karo wong gizi organisasi, nggak pernah kerja sama. Pernah Pak, sering. Ya nggak tahu sih kalau saya bilang kalau udah sering ya alhamdulillah. Tapi saya tahu saya dari dulu saya di puskesmas itu wong telu kue rembugannya awal tahun sasaran itu sasaran itu. Tapi orang yang akhirnya ya tetap orang cocok ya dewek. Lah iya lah wong bisa kayak dia. Ya itu sih ya nyatanya kayak gitu kan. Ya mereka enggak Pak Dokter gitu. Ya kalau enggak kita lihat hasilnya aja. Sampai kinerjanya. Ya kalau sampai kinerjanya belum bagus ya berarti belum bisa. Nah jadi saya itu pengennya, jadi
PJ Klaster itu tugasnya berat karena dia harus membidangi, membawa yang 3 program tadi, imunisasi, KIA, gizi, secara program, tapi secara organisasi dia membawa tadi koordinator ibu anak dan ini. Jadi misalnya di ibu, saya minta datanya ke teman-teman di dinas, saya minta datanya anak yang stunting yang diberi makan dan berhasil mencapai TB perpu sesuai umurnya, dan yang anak stunting dia dinyatakan bebas stunting karena lewat 2 tahun. Selamat datang. Orang hidup zaman sekarang tidak menguasai data yang kalah. Kalau mau menguasai dunia, kuasai data. Udah kan? Saya coba akhirnya nanya ke Puskesmas sambil, jangan ada stuntingnya berapa? Yang Mbak Duta ada 17. Yang berhasil balik ke TB ke perpu berapa? Yang normalnya cuma 2. Hitung 15 kali 30 sekira. Ya kan? Enggak akan rampung. Kemarin saya rakor di tingkat provinsi, dananya untuk BOK 2004 untuk stunting berapa semua? 1,2 triliun. Tahun 2025 1,4 triliun. Dan Bapak pernah nyampaikan juga kita pada pertemuan itu hanya naiknya hanya penurunnya 0, dan nyatanya Brebes kan naik lagi kan. Saya sih tidak mempermasalahkan mau naik, mau turun, saya bukan itunya. Tapi bagaimana kita memperbaiki ini ya bareng-bareng. Nah, saya jelaskan ini biar dengan dan teman-teman baik kepala Puskesmas, karena saya sudah mengundang PJ Klaster, koordinator ibu, kemudian koordinator remaja, petugas gizi, kemarin ya koordinator remaja, gizi. Jadi sini yang dengan ini berarti kepala Puskesmas, dokter bidan desa, sama satu lagi remaja. Umat tuh ngurusi stunting orang rampung, aki mending 2024 sampai bulan Mei itu 30. Sekarang sampai bulan Mei 14. Biasanya rumah itu. Jadi kan lagi yang sebelum minggu kemarin kan maupun ya DPRS 100% ya. Kamu gak orang seneng jadi aja mau bisa sih mau nyata nih Brebes. Aku puluhan tahun ini yang orang pernah 80% BG hebat. Ya sejak zamannya yang gosok idol kan. Abang hijau itu kan. Perkosaan bu tempel, komponen musik sampai saat ini model-model macam-macam kan nggak pernah. Kan akhirnya seluruh provinsi se-Jawa Tengah kabupaten itu tukar bisa nih Brebes biasanya oleh cilik biasanya akhirnya 100% orang terima kabupaten ini digedeni mana akhirnya sebelum pemilu 100% se-Jawa Tengah. Gubernurnya menyampaikan terima kasih kepala dinas sampai rumah nih, terima kasih kepala Puskesmas jenarnya tak enak loh ya. Posisinya semua istiqomah. Ranking 73% ini memang kuat. Ya makanya itu udah seneng hasil dibikin-bikin bisa anaknya baik. Kayak gitu loh. Yang penting kita tahu jeleknya di mana, kita perbaiki. Nggak usah berdebat tentang hasil, nggak usah. Ya hasil tak bisa kan jadi kan Puskesmas dilawan pen 200% ya bisa tuh 200%. Puskesmas langkah padamnya. Seanalisa yang benar, hasilnya jelek ya nggak apa-apa. Kita perbaiki, kita cari jelek. Orang kalau sudah paling bawah mau diapain kan nggak mungkin nembus bumi kan. Tapi geletak, dodok, jagung, terus yang ngadep kan bisa. Tapi kalau kita bukan akistan, tapi yang ngatur ditatani. Makanya datanya nggak tahu, makanya saya mau bener ini. Sekarang bumi paling tinggi, ya bumi paling tinggi akan melahirkan bayi yang lah sama lah. Masih stuntingnya paling sekolah mana. Jadi kalau ibu melketnya kemungkinan untuk melahirkan baby tinggi, nyatanya benar. Saya kemarin ada 3 aki berturut-turut meninggal, ini jengkel teman. Jengkelnya kenapa ya? Makanya saya langsung bikin surat ke direktur rumah sakit, langsung ngundang dari provinsi, sudah datangin ke sini. Meter 17.
Bayangin 12 kali rata-rata yang meninggal itu 12 kali ANC, 2 kali ke SPOB semua. Lahirannya yang rumah sakit kan. Pada mau apa coba? Kita kan sering kayak gini. Jadi kebayang nggak hari kita mati, misalnya aku mati dia, di semen ada itu anak sih pengen ambil dia, anak sih bocah, gue jawab pertanggung jawaban jangan. Ya Tuhan kenapa nih? Ya kalau misalnya ibadah bagus, maksudnya amalnya bagus, nyumbang segala-gala, nggak gue, uang aksi jadi tanggung jawab ekonomi, ya bisa menjawab lagi. Saya kadang marahnya gini, ya rumah sakit. Kalau tak cerita nih, dan biasa anak, bagiannya anak apa? Anak wong PEB, yang umumnya kejang rong kali, lah kasih ngomong. Padahal beda desa apa? Biasanya deket rumahnya. Jadi jangan mikir pahala dulu lah, kalau bukan itu orangnya buat pahala kita, nggak usah ya kan? Kayak bayangan dodok yang kene pada hari penghakiman, ngomong yang pernah berkotak dengan jenengan kayak bumi, iya, dia ditakon nih, kan ditakon pertanggung jawabannya pime, ya angel ya, aku mau diajak bojone kalau bojone kan bersih setahun, anak sini aku lah, kok baik diliki. Misalnya saya mau melihat jenengan pada acaranya, udah 3 itu saya jengkel banget ya. Saya bisa baru surat langsung buka dulu, saya mau undang kepala direktur, ya wis. Pak dia bilang, apa BPB mau jengkelan baik apa? Yang di unek-unek iya iyalah. WHO itu minta 8 kali loh. WHO minta 8 kali. Kita mau ke 8 kali. Nah sekarang pertanyaan saya kemarin ada dari UI kan. Kita tuh banyak lembaga donor yang membantu tapi lama berubah sampai pengen gebetan yang sampai ngulungi berbes sedangkan yang uangnya akeh mati selalu bahagia tersenyum. Biasanya kan saya tuh pengen kita tuh punya sedikit rasa malu itu rasa jengkel atau gimana itu. Kemana ada juga di rumah sakit yang nggak usah sebutin kabupaten ini. Pak ini pakai percontohan ini kita ini kan berbes nomor 1. Saya melihat jenengan itu adalah Tuhan yang hadir dalam bentuk manusia yang kita tolong. Hati kita ada di situ. Menurut saya sih puncak ibadah itu di situ. Kita kan tidak susah pada saat itu untuk melihat seperti itu kan susah. Jadinya ya haruslah kita usaha. Ya harus diselesaikan sampai rampung. Ya, alhamdulillah kalau kepala puskesmas ikut tanda. Jadi 2 operasi besar pada cuma bel sehari. Ada 2 contohnya. Satunya puskesmas ya wis-lah gue sijine sampai kepala posisi urip ke sampai 3 bulan baru akhirnya meninggal. Makanya saya selalu bilang dalam 11 langkah itu jenang 11 langkah orang ngerti gue benar terlalu menang. Ini untuk teman-teman kampus ya saya harapkan ya bisalah untuk yang kita sampaikan itu juga sampai ke bawah. Oke. Saya selalu minta setiap desa setiap bulan bidan desa itu harus tahu bumi listnya. Jangan ngerti nggak bumi listnya per desanya? Tahu namanya? Tahu rumahnya? Ya bagus. Tahu itu jangan harus laporin mana? Apa? Ya kayak usaha apa? Ya makanya sekarang mau tak ganti. Ya. Bidan desa setiap bulan punya data itu kan, bumi listrik. Kok bidan desa itu wajib tahu jumlahnya berapa, rumahnya di mana. Kirim jangan ke langsung ke sekarang. Puskesmas mana ini? Ada bimbelnya enggak? Enggak juga enggak apa-apa. Nah makanya saya kasih tahu nih juga ada teman-teman kepala puskesmas. Semua harus ada bimbelnya. Terus ada yang ikut kumon enggak? Anaknya kumon. Kumon kan tes tambah-tambahan kali-kali sih nggak Jepang. Itu kan dia nggak akan maju kalau ada yang salah. Walaupun salah satu diulang lagi. Itu kan ditanamkan dari dini itu ya teliti, harus benar-benar menguasai. Ya kan contoh akhirnya sama nih stunting kan urusannya akhirnya cuma makanan.
Baru kemarin tuh ada program doktoral dari Undip ngadep saya mau meneliti hubungannya stunting dengan higienisasi. Siapa sih jempol? Padahal sudah ada Kemenkes sendiri yang ini, tapi Kemenkes sendiri juga kok nggak bisa. Kemudian ini kader tidak lanjuti, kemudian kunjungan terjadwal. Ya tadi bendera PIN itu ada maksudnya, sebetulnya sebelum ada bendera PIN juga ada stiker kan. Nah maksudnya kita itu kadang-kadang kita menilai sudah melakukan kunjungan belum, sudah, bukti apa stiker yang nempel terus ya sembuh sama ya. Lanjut padahal tidak kecil ya. Kalau ini kan secara nasionalnya ya PIB masih 30. Kita tuh kebanyakan non obstetrik ya. Teman ngobrol sama dokter yang dari UI itu ya sebetulnya mungkin juga dari PIB. Memang PIB itu sebetulnya paskanya itu yang memang tetap ada, yang kita harus kadang-kadang kita mikirin lah selain aja PIB ini ya jangan itu. Makanya sebelum 42 hari jangan pernah lepaskan perhatian itu, sama berartinya. Jangan ngempi-ngempi lagi nonton PIB gimana ya jangan berbahaya mata musik coba ya karena kita merasanya kan kayak gitu terus nggak ada apa-apa. Pokoknya sebelum 42 hari jangan pernah kita melepaskan itu. Ini coba dicoba diikutin terus itu. Semua bidannya suruh saya bikin buku. Misalnya ketemu Ibu Milisti pada usia kehamilan misalnya 5 minggu atau 10 minggu, itu diikuti terus sampai 40 minggu. Nggak boleh ada buku apa saya. Nah kalau kita pengamatan isi tapi kita bulanannya, jangan kalau bisa ya disampaikan juga pada kunjungan rumah, persalinan, bu, ya dianggap baik. Ya contohnya kayak yang orang bilang tadi, gue mau ngidan gue atau orang disteril, ya tahun apa yang mateng mana? Ampun aku tuh. Saya pernah di rumah sakit tuh ya, di belakang waktu itu di belakang, lahir di pasar ini digotong-gotong, Pak Mambu, ya Pak nonton beli dulu nih lah. Dan malah saya bidan malah saya, orang pada di situ wangi ya, punya kalian ini mambu lah, mau coba pada belakang jalan itu. Lanjut. Ini proporsi di kematian ibu berdasarkan umur kebanyakan yang 55% umur 20 sampai 35. Timbangan ya itu punya BPJS tuh. Ada BPJS ya? BPJS-nya mati ya kalau nggak salah itu. Itu sama saya laporkan ke rumah sakit ya sudah Pak. Saya mintanya langsung ditindakan sana tapi Pak diperiksa dulu jadi saya belum pernah SPO itu belum pernah. Ini dijemput, ya gitu loh, ya nggak tahu akhirnya sekarang sudah lahiran dan kondisinya baik. Itu kan biasanya melapor sini ke saya, coba ke rumah sakit, ya udahlah nggak apa-apa Pak Adi, ditolongkan hilang udah. Tapi kalau semua kasusnya dimunculkan, berapa banyak ibu yang nggak bisa kayak gini akan menjadi sesuatu yang menjadi perhatian. Paham ya? Jadi ini tolong yang masih ada makanya diawasi, tiap bulan selalu ditanyakan BPJS-nya ada enggak, rutin. Yang mau saya tanyakan ini Pak Dokter, punten di puskesmas sebentar itu nggak hanya 1-2 kasus, kami banyak bidan desa yang selalu kadang-kadang dari pemantauan ibu hamil yang sudah melewati HPL atau serotinus itu kita rujuk dengan cara merayu yang namanya bidan desa, kadang pendekatannya merayu juga ya Pak Dokter. Nah tapi setelah di rumah sakit itu dibalikan lagi Pak Dokter, malah ada kasus sampai meninggal bayinya. Itu. Segini bisa 40 itu harus dirujuk. Kalau rujuknya di dalam wilayah Brebes ya bisa ngomongnya kayak gitu loh. Lah kalau Madinah kan susah, maksudnya sih pakatnya apa kono kan kayak gitu. Ya kan saya tidak punya kewenangan ya. Ya jadi yang mungkin mau saya ya saya ngerti lah karena jarak itu paling lebih dekat dari sana kan. Kalau Salem itu memang Madinah. Nah itu yang mungkin ya jujur aja sih kasusnya kalau bicara bahasa diplomasinya nanti kita hubungan kita agak susah itu. Menurut saya mungkin saran saya sih kalau bisa memang ininya
usianya kehamilannya ini, dan kayaknya kalau di rumah sakit yang Majenang itu kok aneh, ya coba dicari yang rumah sakit lainnya gitu loh. Ya itu salah satu alternatifnya, jangan di rumah sakit itu yang udah jelas nggak bisa ke situ lagi, ya coba cari rumah sakit alternatif lainnya. Tapi kalau kayaknya nggak bisa, ya jalan satu-satunya coba dibawa ke yang di wilayah Brebes, itu jauh. Ya jangan nunggu yang belum divaksin, ya jangan, kalau sudah vaksin ya jangan itu lagi, kan sudah cukup kayak gitu loh. Kan kita mungkin ke ibunya tidak apa-apa, tapi kan kebaliknya, jadi itu ya mungkin itu ya alternatifnya, walaupun mungkin tidak mau, tapi ya memang susah kalau kita ke sana. Tapi kalau yang di sini ya saya biasanya langsung ditolong di ini, ya biasanya rumah sakit juga memang langsung ditangani. Nah, itu yang resti itu yang khususnya ada salah satu desa itu kan kita perbatasan sama Jawa Barat, itu lebih memilih ke bidang praktek mandiri yang di Jawa Barat. Nah, kasus yang terakhir itu ada dengan PEB, itu pasiennya itu sudah sampai ke Ponet. Cuma karena dari Ponetnya itu dimotivasi untuk ke rumah sakit, jadi sekeluarga sama pasiennya itu pulang paksa, menolak, dibujuk sampai sudah bilang ke PJ Klaster 2-nya, sudah ke Bukapusnya, itu tetap mau. Jadi akhirnya berangkatnya ke bidang mandiri, bidang praktek mandiri, terus di sana dilahirkan dan baik-baik saja. Terus kasus-kasus yang sebelumnya itu juga yang resti kebanyakan ke sana, ada yang sungsang, PEB itu lebih sering. Terus jadi dari masyarakatnya seperti ini, Dok. Kenapa di bidang yang di sana bisa, kok di Banjar nggak bisa seperti itu? Jadi mohon solusinya, Dok. Baiklah, kita ini yang satunya ikuti aturan, ya kan? Itu akhirnya image-nya kayak gitu. Lah kalau bidang itu nggak bisa apa-apa, menakut. Kalau yang berani bisa. Ya kalau saya sih pegangannya begini. Kalau saya sih pegangannya aturan saja. Kita tidak pernah tahu jatuhnya hari orang itu apes, tidak pernah tahu. Ya, takutnya kita nyoba-nyoba sih mau nurut gitu. Dia kayak nggak apa-apa itu apa. Nah, pasti kita malah jadi kayak gitu. Ya nggak apa-apa, nanti coba kita akan dalam pertemuan lintas batas, ya coba kan menyampaikan gitu loh, biar kita memahaminya sama. Kalau standarnya kan standarnya sama Kemenkes, harusnya juga bisa menjadi masukan juga. Kalau tanda-tanda ini resiko tinggi, PEB itu semua secara Indonesia ya sama standarnya. Masalah dia berani nekat itu, menurut saya itu bukan berani ya. Maksudnya orang nekat atau memperhitungkan nyawa ibunya. Kalau masalah ibunya kok dia bisa ini kan, ya itu masalah persoalan lain. Tapi paling enggak, saya yang enggak usah kepikirnya kayak gitu. Ya silakanlah masyarakat menilai atau apa aja ya, karena masalah kalau ada apa-apa kan berarti kita itu loh. Yang penting jenengan sudah melakukan yang terbaik yang jenengan bisa. Dokter Adi atau Pak Kabit untuk menutup acara pada hari ini. Hadir di sini dalam segala permasalahan dari Puskesmas ya, bisa ikut mendengarkan sampai siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih ya, besar harapan kami bahwa pertemuan ini ya tidak hanya secara seremonial saja kita kumpul, tapi juga memberikan suatu semangat baru ya, kita bisa memantapkan tujuan kita bahwa kalau tidak bersama-sama ya nggak akan bisa, ini nggak akan pernah selesai. Jadi sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita berbagi di sini, share di sini bisa menjadi bekal teman-teman semua di Puskesmas, di desa, supaya kita bisa memperbaiki kinerja kita sehingga AKI dan AKB di Kabupaten Brebes juga bisa segera turun. Sekali lagi terima kasih, hati-hati dalam perjalanan pulang, semoga semua bisa selamat sampai ke tempat masing-masing. Terima kasih, saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas, ke 38 puskesmas yang nanti akan kami konsultasi dulu kepada Pak Kabit, kemudian ke Bukadin, dan nanti akan kami publikasikan ke 38 puskesmas. Demikian pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas responnya dari
38 puskesmas, Bapak Ibu yang ada di Dari, kemudian yang ada di Luring di Gedung Gede.